Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metatia Suci. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hasil penelitian saya yang disusun dalam sebuah artikel tentang analisis gangguan berbahasa, yaitu keterlambatan berbicara atau speech delay pada anak usia 7 tahun. Nah, di sini saya akan memaparkan pengertian dari komunikasi, bahasa, dan gangguan berbahasa. Komunikasi merupakan sarana pertukaran informasi antara dua individu, sedangkan bahasa merupakan salah satu jenis komunikasi, namun bukan satu-satunya. Dan pada hakikatnya, berbahasa merupakan suatu kegiatan alamiah yang sama halnya dengan bernafas, yang kita tidak perlu memikirkannya. Nah, yang selanjutnya yaitu gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa merupakan salah satu fokus pembahasan dalam psikolinguistik. Gangguan bahasa sering juga disebut sebagai gangguan perkembangan berbicara dan bahasa ekspresif. Kelainan atau gangguan bahasa merupakan salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Menurut Siddhartha pada tahun 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan yang terakhir gangguan berpikir. Ketiga gangguan itu masih dapat diatasi kalau penderita gangguan itu mempunyai daya dengar yang normal, atau jika tidak, maka akan menjadi sukar atau bahkan sangat sukar. Gangguan berbahasa pada anak juga disebabkan gangguan perkembangan neurolinguistik. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum gangguan keterlambatan berbicara, faktor yang mempengaruhi keterlambatan berbicara, dan cara penanganan gangguan keterlambatan berbicara pada anak usia 7 tahun. Nah, peneliti menggunakan teknik berupa wawancara kepada orang tuanya untuk menguatkan hasil pengamatan dan memudahkan peneliti dalam menyusun artikelnya. Nah, yang selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan berbahasa, keterlambatan berbicara, faktor yang mempengaruhi keterlambatan berbicara, dan cara penanganannya. Yang pertama yaitu gangguan berbicara. Gangguan berbicara adalah keterlambatan dalam berbahasa ataupun berbicara. Gangguan berbahasa merupakan keterlambatan dalam sektor bahasa yang dialami oleh seorang anak. Dalam penelitian yang ditulis oleh Wenti tahun 2011 menyatakan bahwa hasil penelitian telah menunjukkan terdapat 12 faktor mempengaruhi keterlambatan bicara atau speech delay. Yang terjadi pada subjek kasusnya yaitu telah ditemukan 12 faktor pengaruh keterlambatan berbicara. Yang pertama yaitu multilingual, model yang baik untuk ditiru, kurang kesempatan untuk praktik berbicara, kurangnya motivasi untuk berbicara, bimbingan, dorongan, hubungan teman sebaya, kelahiran kembar, penyesuaian diri, penggolongan dalam peran seks, jenis kelamin, dan besarnya jumlah saudara. Selain itu juga terdapat 3 faktor temuan. Yang pertama yaitu menonton televisi, sistem kakak adik, serta pengetahuan orang yang berada di sekitar subjek yang kurang paham akan hambatan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu keterlambatan berbicara atau speech delay. Nah, yang selanjutnya yaitu keterlambatan berbicara atau speech delay. Nah, hal ini biasanya terjadi pada anak usia 5 tahun. Saat teman-teman sebayanya sudah bisa mengucapkan kata tertentu, dia masih menggumam seperti suara nafas. Contohnya seperti anak sudah bisa mengucap beberapa kata, namun di umur tertentu menghilang, termasuk yang sebelumnya mengoceh, yang aktif menjadi pasif dan pendiam. Keterlambatan bicara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor lingkungan atau hilangnya pendengaran. Nah,
Jadi, gangguan bicara ini juga berhubungan erat dengan area lain yang mendukung proses tersebut, seperti fungsi otot mulut dan fungsi pendengaran. Keterlambatan dan gangguan bisa mulai dari bentuk yang sederhana, seperti bunyi suara yang tidak normal atau sengau serak, sampai dengan ketidakmampuan mekanisme motorik oral dalam fungsi untuk berbicara. Nah, lalu saya akan memaparkan hasil wawancaranya. Anak yang saya wawancara yaitu berinisial F. F adalah anak laki-laki yang lahir di Sukabumi 12 Oktober 2014. F anak keempat dari 5 bersaudara. Sejak umur 3 tahun, F sudah mengalami keterlambatan berbicara, sehingga sekarang ia belum masuk sekolah karena orang tuanya khawatir akan gangguan tersebut. Orang tuanya juga mengakui terhadap pola asuh, hubungan dengan orang tua jarang berkomunikasi, dan kurangnya perhatian kepada F karena ia mempunyai adik perempuan yang hanya berbeda 1 tahun 5 bulan dengannya. Orang tuanya juga menyadari hal tersebut yang berpengaruh terhadap perkembangan bicara F. Nah, gambaran umum gangguan keterlambatan berbicara atau speech delay pada anak usia 7 tahun, yaitu keterlambatan merupakan salah satu bentuk gangguan berbicara yang banyak ditemukan oleh para ahli. Gambaran umum anak dengan keterlambatan bicara dalam penelitian ini yaitu kemampuan anak dalam menggunakan kemampuan berbicaranya lebih lambat daripada teman seusianya. Selain itu, anak lebih sering menggunakan bahasa isyarat seperti bahasa bayi, sehingga orang lain yang bukan keluarga inti akan kesulitan memahami isyarat dan atau yang ditunjukkan pada si anak. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian, yaitu ketika F memanggil temannya dengan suara cadelnya sambil melambaikan tangan, yaitu Asi, Ipa, Aman, Nih, Ain, Saurus, Mapetolan. Jika diartikan oleh orang tuanya, yaitu Arsi, Alifa, Salman, sini main dinosaurus sama pestolan. Dan kata-kata tersebut yang sering didengar oleh teman-teman sebayanya yang ada di lingkungan rumahnya. Dan seketika ia berbicara keras pun, namun apa yang diucapkan kurang dipahami oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keterlambatan berbicara. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan berbicara pada F ialah kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak, jumlah keluarga, dan pola asuh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan seharusnya sebagai orang tua harusnya sudah tahu jika anak usia prasekolah itu berada pada tingkat ketergantungan penuh pada orang tuanya. Hal tersebut berarti bahwa otoritas anak juga bergantung pada otoritas yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga apabila terjadi kondisi pada orang tua, maka akan berpengaruh kuat pada kondisi anak. Begitu juga dengan pencapaian tugas perkembangan keluarga yang memberikan pengaruh terhadap kesempatan anak untuk berbicara. Hal ini terjadi pada F yang tidak memiliki kesempatan adekuat karena suatu kondisi di mana perhatian orang tuanya lebih berfokus pada adiknya yang hanya berbeda 1 tahun 5 bulan dengan F. Sehingga dapat dikatakan apabila pengabaian juga memberikan pengaruh yang bermakna bagi perkembangan berbicara anak. Nah, yang selanjutnya yaitu cara penanganannya. Cara penanganan yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mengatasi gangguan keterlambatan berbicara ini yaitu memberikan stimulasi dan apresiasi pada anak setiap kemampuannya, memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi dan meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena dalam hal itu bisa meningkatkan motivasi anak dalam berbicara. Selain itu, kedekatan orang tua juga lebih memberikan pengaruh kepada anak dan meningkatkan kemampuan berbicaranya. Yang dilakukan oleh orang tua F sekarang adalah yaitu sering mengajarkan, mengenalkan, dan mengajak komunikasi agar F terlatih dan lebih jelas lagi dalam berbicaranya. Dan tahun ini juga rencananya F akan didaftarkan oleh orang tuanya ke sekolah dasar karena mengingat usia F yang akan menginjak 8 tahun. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.